Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update berita terbaru di market crypto berikut dengan analisanya ya. Dan kita lihat memang selama beberapa jam terakhir, kita lihat Bitcoin memang sempat mengalami kenaikan cukup tinggi gitu. Kita bisa lihat dari sini Bitcoin sekitar 3,5%. Nah, apakah ini pump untuk Bitcoin atau market crypto bisa membuat market kembali naik, atau kita masih ada potensi untuk mengalami penurunan tambahan ya. Jadi di video kali ini kita akan update, kita akan bahas. Dan kalau misalnya teman-teman suka videonya, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe untuk update harian market crypto. Nah, kita lihat dulu untuk keadaan market bagaimana. Memang kita lihat ya, ada sedikit kenaikan 2,6%, di mana Bitcoin mengalami kenaikan sekitar 2,6% juga, Ethereum naik sekitar 3,6%. Beberapa altcoin naiknya cukup tinggi ya, BNB 3,6%, Cardano, XRP, Solana gitu ya. Kalau kita lihat dari sini secara 24 jam terakhir, ada USDC yang masih naik, Arweave, Torchain, Dune, Sandbox, Synthetix, Avalanche. Jadi rata-rata ada kenaikan belasan persen, mungkin 7%-an juga ada untuk beberapa altcoin. Selanjutnya juga untuk penurunannya masih ada juga ya, seperti NemSam yang kemarin sempat naik, ada Gate Token, dan sisa ini adalah stablecoin gitu ya. Jadi rata-rata memang cukup positif, walaupun kalau kita untuk Fear and Greed Index masih dalam level extreme fear ya. Sekarang kita update untuk berita-berita terbarunya. Nah, ini dari si John Ehrlichman, dimana dia membahas tentang first half performance in 2022. Jadi ini untuk 6 bulan pertama di tahun 2022, mungkin untuk teknologi itu ya. Jadi untuk perusahaan-perusahaan teknologi maupun Bitcoin ataupun beberapa kripto. Kita lihat di sini di mana memang bukan hanya kripto yang mengalami penurunan di awal tahun 6 bulan pertama lah di tahun 2022 ini, tapi rata-rata mengalami penurunan juga. Kita lihat Apple turun 23% secara sahamnya ya, Microsoft turun 24%, Alphabet atau Google turun 25%, Amazon 35%. Jadi memang rata-rata mengalami penurunan. Kalau kita lihat yang paling besar sebenarnya adalah Coinbase 80%, salah satu exchange yang sudah go public ya. Ada Shopify 74%, Ethereum di sini 73%. Lalu kalau Bitcoin sebenarnya masih di 60%. Jadi kalau Bitcoin kita lihat dia masih berada mungkin di, bisa bilang middle lah, di tengah gitu ya, 60% di atasnya Facebook ya. Lalu selanjutnya kita lihat juga, nah ini dari Daryl Plancy gitu ya, karena ini cukup besar juga, di mana Daryl Plancy bilang big news, Celsius continues to pay down their Bitcoin fault loan ya, atau hutang Bitcoin mereka. Jadi memang kita sempat membahas beberapa video atau beberapa minggu yang lalu tentang isunya Celsius ya, di mana Celsius ini salah satu perusahaan kripto dan memang dia mengambil hutang gitu, mengambil loan, dan loan ini bisa terkena likuidasi istilahnya loannya ya, tergantung dari Bitcoin, posisi Bitcoinnya mereka. Dan untuk sekarang sebenarnya mereka sudah mulai melakukan repayment dari loannya sendiri, dan sekarang liquidation price-nya ini berada di kisaran harga $8.800. Artinya apa? Artinya kalau misalnya whale atau paus besar atau pemain besar ingin melikuidasi posisinya Celsius, mereka harus membawa Bitcoin turun di bawah level $8.840. Apakah bisa terjadi? Mungkin sedikit kecil gitu ya, 8.800 berarti kalau dari harga sekarang sebenarnya kita turun cukup dalam ya, 8.800. Kita zoom out dulu di sini, mana nih 8.000. Kita lihat dari harga sekarang turun ke 8.800, ini turun 56% lagi gitu ya, 56% lagi. Jadi mungkin kalau secara short term ya, kalau secara makroekonomi mungkin membaik ya, mungkin Celsius bisa sedikit tenang karena 8.800 ini cukup rendah gitu ya. Tapi ya tetap harus sedikit waspada juga karena apapun bisa terjadi istilahnya ya. Tapi kalau misalnya Bitcoin turun, nggak akan terjadi mungkin dalam satu hari. Jadi Celsius ada waktu untuk adjust mereka punya posisi juga sebenarnya ya. Tapi ini cukup besar. Selanjutnya, sebenarnya Celsius di sini menurunkan likuidasi price Bitcoinnya. Di sisi lain, kalau kita perhatikan, Celsius just taken out $72 million worth of Ethereum. Jadi dia mengeluarkan 72 juta Ethereum lah, $72 worth of Ethereum. Jadi besar sekali, kalau tidak salah sekitar, kalau kita dari sini 67.000 Ethereum kalau kita lihat dari secara value-nya ya, kalau kita lihat dari Ethereum scan-nya, kalau kita track ya. Dan di sini ada tulisannya dia withdraw dari Aave
dan Compound. Aave dan Compound sendiri adalah decentralized finance di jaringan Ethereum yang cukup besar sekali, dan biasanya Celsius ini kalau mereka sudah tarik, mereka akan send it to centralized exchange untuk mungkin menjual gitu ya, possibly to send it to FTX and sell. FTX ini adalah salah satu exchange crypto ya. Kalau kita lihat dari si device di sini sempat dia bahas, Celsius move sekitar 67.000 Ethereum ya, yang kita lihat dari transaksinya. Di sini kita bisa cek juga dari Celsius wallet ya di sini. To the wallet, they usually send tokens to exchange before dumping. Istilahnya kalau misalnya ini Ethereum mau menjual, mereka punya seluruh 67.000 Ethereum ya, artinya mungkin price Ethereum bisa akan drop besar. Istilah seperti itu ya. Jadi harus diperhatikan sekali karena ini akan cukup besar kalau memang hal ini terjadi gitu ya. Cukup bahaya juga untuk market. Nah, sekarang kita akan perhatikan juga untuk keadaan market crypto bagaimana untuk sekarang gitu ya. Kembali lagi disclaimer on and do your own research. Kita akan coba membahas update analisa teknikal ya. Nah ya, kita coba update secara teknikalnya. Dimana kalau kita lihat sekarang Bitcoin ini memang lagi ada penguatan, bahkan kalau kita perhatikan secara time frame 1 jam, ini baru ini pada saat video ini dibuat ya, baru aja pump terjadi dan memang Bitcoin ini sempat menyentuh angka 21.186 gitu. Jadi di sini pertanyaannya adalah apakah ini pertanda bagus untuk Bitcoin di mana breakout atau ternyata ini Bitcoin belum breakout juga ya. Kalau kita lihat secara time frame 4 jam, sebenarnya kalau kita perhatikan di sini kita sudah sempat membuat level supportnya ya di sekitar level 19.000. Coba kita dari sini di kisaran level 19.800 sampai 20.000. Dan memang kalau kita lihat untuk pergerakan Bitcoin sekarang, sebenarnya ini Bitcoin belum mengalami breakout gitu ya. Mungkin kalau misalnya kita bisa close di atas level 20.000 di time frame 4 jam, ini akan menjadi pertanda bagus untuk Bitcoin. Artinya beberapa pattern yang sudah sempat kita bahas ya, bearish pattern di mana mungkin Bitcoin ada penurunan tambahan, itu mungkin bisa ke invalidate atau tidak terjadi gitu ya. Tapi selama hal itu belum terjadi, selama di sini kita lihat masih ada pressure selling yang cukup kuat juga di level resistennya sekarang ya, bisa dibilang mungkin Bitcoin masih ada penurunan, masih bisa dibilang di dalam tekanan gitu ya. Nah, mungkin kita lihat di sini karena ini pertanda bagus, artinya Bitcoin showing strength. Apakah Bitcoin akan konsolidasi di sini dan akhirnya breakout, atau memang malah ada rejection yang kuat dan bisa membawa price Bitcoin kembali mengalami penurunan? Ini yang akan kita tentukan gitu ya. Sebenarnya ini cukup mudah, dimana kalau misalnya Bitcoin ternyata berhasil closing di atas sini gitu ya, berhasil closing di atas level 19.000 atau 20.000 ya, 19.800 atau 20.000 closing di atas dan dengan volume yang cukup besar, artinya ini Bitcoin cukup bagus gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lihat, wah ini mau entry long, istilahnya tunggu pada saat dia retest, dan pada saat dia retest ini mungkin Bitcoin akan mengalami kenaikan, kira-kira seperti itu. Tapi kalau ternyata dia hanya naik seperti ini, kita lihat di time frame 1 jamnya ya, kalau seperti ini masih ada selling pressure di atas, jadi ini belum valid gitu ya untuk secara breakoutnya sendiri. Dan hal yang sama juga kita bisa lihat pada saat Bitcoin turun dari level supportnya gitu ya. Bitcoin akan turun dari level supportnya, mungkin berada di kisaran di level 19.000. Mungkin di sini ya kita gambar kali ya. Mungkin di kisaran level mungkin di kisaran level 18.900 sampai 19.000. Kalau memang Bitcoin turun kembali istilahnya, karena di sini kan Bitcoin sideways selama beberapa hari terakhir ya. Kalau ternyata Bitcoin turun di bawah dan closing di bawah level ini ya, mungkin dia turun ke bawah, dia retest ke level yang sama, artinya ini mungkin Bitcoin akan mengalami penurunan juga dan mungkin bisa membuat lows baru gitu ya. Kalau kita perhatikan dari hal ya, price action Bitcoin selama beberapa hari terakhir gitu. Nah, kalau kita lihat secara pattern yang sempat kita buat juga, dimana di sini gitu ya, kita buat seperti Adam and Eve pattern, mungkin kita inverse chartnya ya, Adam and Eve pattern maupun cup and handle gitu ya. Kita bisa lihat untuk saat ini sebenarnya dilakukan Bitcoin ini, dia kembali lagi ke dalam level supportnya ya, belum berhasil breakout, hampir sama seperti ini, belum berhasil breakout gitu ya. Kita menunggu, kalau udah breakout di sini artinya mungkin Bitcoin akan mengalami penguatan ya, karena ini secara grafiknya kita balik ya, teman-teman bisa fokus di secara harganya. Kalau kita turun ke bawah artinya kita mengalami kenaikan. Nah, kalau tidak ya mungkin Bitcoin masih ada potensi untuk ke arah bawah lagi gitu. Tapi kita coba objektif aja, arah mana kira-kira yang akan dipilih oleh Bitcoin gitu ya. Tapi kita lihat selama beberapa jam terakhir memang volume sudah mulai masuk gitu ya. Kita lihat dari secara volume di sini
Nah ya, kita bisa perhatikan, ini kita ke chart biasa. Nah kita bisa perhatikan di sini Bitcoin sempat sempat pump naik, ada rejection di bawah sini ya, sempat ada rejection selama 2 jam, retest istilahnya dia turun dulu, konsolidasi, dan dia mencoba untuk naik lagi, walaupun sekarang di atas ini ada selling pressure di atas. Tapi kalau kita perhatikan secara volumenya dibandingkan dengan beberapa jam sebelumnya, volume di sini beberapa jam terakhir cukup kuat juga gitu ya. Mungkin Bitcoin akan memilih arah dalam beberapa jam ke depan, apakah dia breakout atau dia malah kembali lagi mengalami penurunan gitu ya. Jadi ini untuk Bitcoin. Kita bisa lihat juga sebenarnya kalau teman-teman perhatikan Bitcoin di time frame 1 hari ya. Di sini kita lihat Bitcoin dalam time frame 1 hari. Kalau kita close gambarnya, nah kita bisa lihat sebenarnya memang Bitcoin ini ada mengalami pelemahan ya selama bisa dibilang 1 minggu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 red candles gitu ya. Dan mungkin ini adalah bisa bilang release sesaat secara short term aja untuk Bitcoin, atau memang kita bisa berhasil breakout naik ke atas ya. Dan memang kalau kita perhatikan juga sebenarnya, kalau teman-teman perhatikan Bitcoin secara weekly time frame-nya ya, kita bisa lihat posisi kita sekarang ini adalah posisi di mana level previous all time high-nya Bitcoin ya, di level 2000 di tahun 2017. Jadi kalau kita lihat memang ini adalah support untuk sekarang ya, support yang harus bertahan, yang harus ditahan oleh Bitcoin. Kalau ternyata kita turun ke bawah ya, artinya ini kita udah nggak bisa bertahan lagi, apalagi kalau kita closing di bawah level supportnya. Untuk sekarang sebenarnya walaupun Bitcoin sempat tes ke area 17.000 ya, di sini walaupun Bitcoin sempat tes ke area 17.600, tapi kita closingnya ini di level 20 ribuan gitu. Jadi ini harus diperhatikan untuk Bitcoin secara weekly time frame ya. Ini harus bertahan dari level supportnya. Oke, jadi untuk Bitcoin. Berikutnya kita tes Bitcoin dominance juga. Untuk Bitcoin dominance bagaimana? Kalau kita dari sini Bitcoin dominance sebenarnya masih ke dalam arah sideways juga gitu ya, belum memilih arahnya. Jadi mungkin itu dulu untuk update market crypto hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.